Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kawan-kawan. Hari ini sedang bersama Top Leader Dani Abdul Gani. Ingin menanyakan beberapa hal. Hanya sebuah pertanyaan dari beberapa mitra ya. Oke, next video. Udah? Sok. 1, 2, 3. Kameranya ke depanin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa. Saya Rizyan Nugraha dan bersama Top Leader saya, Leader Dani Abdul Gani. Alhamdulillah hari ini kita bisa sharing santai ya. Menjelang sesudah berbuka puasa, sesudah terawih, kita istilahnya bikin Q&A, bikin pertanyaan-pertanyaan yang seputar mitra-mitra eco racing. Jadi maaf nih Kang Dani sebelumnya ya sama ganggu waktunya. Santai. Jadi banyak pertanyaan dari beberapa mitra, khususnya mitra-mitra baru yang baru menjalankan bisnis eco racing. Okay. Jadi untuk pertama, bagaimana langkah ke depannya setelah kita baru daftar di bisnis eco racing ini? Oke, siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Abdul Gani, salah satu leader di eco racing. Mungkin saya akan membantu menjawab pertanyaan dari leader di jaringan saya, leader Isyana. Alhamdulillah beliau lebih tahu sebenarnya, ilmunya luar biasa teman-teman. Dalam waktu 67 hari bisa tembus Mobilio Cash. Wih, keren, mantap. Harusnya saya yang nanya ke dia, malah dia yang nanya ke saya. Tapi nggak apa-apa, saya akan jawab sedikit ya bagi teman-teman yang udah jadi member eco racing. Langkah pertama yang saya alamin ketika saya pertama join eco racing ya, saya harus tahu apa yang harus saya lakukan. Tugas tanggung jawab saya sebagai member atau sebagai mitra perusahaan itu seperti apa. Terus kemudian yang kedua, kita harus tahu hambatan atau halangan atau tantangan yang akan kita dapatkan nanti di lapangan. Terus yang ketiga, kita harus tahu apa yang akan kita dapatkan kalau kita bisa melewati halangan tantangan tersebut ya. Nah, untuk melengkapi ini diawali dengan impian juga. Nah, ketika misalkan kita dijelasin eco racing, contoh saya ketika pertama dijelasin eco racing, Kang Isan, itu waktu itu dijelasin 300 poin kiri, 300 poin kanan dapat mobil cash. Betul. Nah, kalau sekarang kan 350 ya. 350 ya. Kalau dulu nggak ada motor juga. Kalau sekarang ada motor ada dulu, motor, 100 baru pasang. ke mobil ya. Betul. 100 pasang motor 20 juta. Lah, anggaplah misalkan teman-teman punya impian yaitu pengen mendapatkan 1 unit motor cash reward dari eco racing dengan target poin 100 pasang ya. Nah, itu impian teman-teman. Terus kemudian cari tahu tugas tanggung jawab teman-teman di bisnis ini seperti apa. Nah, tugas tanggung jawab seperti halnya teman-teman kerja. Kalau kerja di Alfamart misalkan bagian kasir, kerjanya ngapain? Ya bagian misalkan ngitung Jadi kasir. Misalkan buat masukin data dan sebagainya, Masukin layanin pelanggan, terus ngitung duit mungkin ya seperti itu. Dan itu dilakukan berapa kali? Sering, iya. Terus bukan kita, 1 kali 2 kali. Betul. Hari ini ngelakuin itu, besoknya gitu lagi, Pasti, besoknya gitu lagi, betul nggak? Nah, begitu pun dengan bisnis ini sama seperti itu juga. Nah, tugas kita apa? Presentasi kan? Betul. Presentasi, ketika misalkan presentasi ya halangannya apa? Pasti ada penolakan, pasti ada yang misalkan nggak percaya, nggak pasti punya ada modal, yang menghina, mencaci, memakai kayak gitu kan? Betul. Terus kemudian selain presentasi apa lagi? Ketika misalkan udah closing, tugas kita apa? Membina jaringan, atau memberikan pemahaman yang sama seperti apa yang kita pahami. Kalau bisa kita terus upgrade diri ya, ilmunya di-upgrade terus supaya kita memberikan pemahaman yang terbaik buat jaringan kita. Iya, karena di bisnis ini kita nggak bisa sukses sendirian. Betul. Kita harus mensukseskan jaringan kita. Kalau jaringan kita sukses, maka kita akan sukses. Itu otomatis ya. Jadi tugas kita pertama presentasi. Kedua yang membina kan? Membina jaringan. Jadi tugasnya gitu aja. Membina prospek. Terus kemudian perbanyak belajar, perbanyak konsultasi. Prospek lagi, membina lagi kayak gitu. Terus menerus. Jadi nggak akan jauh dari seputar itu. Jadi kedua hal tersebut harus dilakukan secara terus-menerus, secara konsisten, biar hasilnya juga konsisten ya. Karena kerja juga sama seperti itu kan. Iya, kalau misalkan kita hari ini ngitung duit, besoknya ngitung duit. Iya, kalau misalkan kita jualan galon, ya hari ini jualan galon, besoknya jualan galon lagi. Iya, nggak mungkin berhenti karena gitu. kita harus. Kecuali kalau misalkan kita pindah kerja, atau misalkan kita naik pangkat, atau misalkan kita di PHK, atau misalkan mati, baru nggak ada. Betul. Gitu. Nah, itu tugas tanggung jawab kita. Ya, tugas tanggung jawab member itu. Nah, kalau misalkan tugas tanggung jawab leader, ada lagi kayak misalkan memfasilitasi, mengontrol jaringan ya dan sebagainya, itu tugas leader. Nah, intinya kan ini buat pemula ya. Tugas member dulu yaitu presentasi sama membina sama konsultasi jaringan. Lah belajar.
Terus yang kedua kita harus tahu kan hambatan tantangan tangannya. Betul, ya. iya. Hambatan tantangan tangan ketika presentasi tadi ditolak, dihina, dicaci, dimaki kan. Nah selain itu ketika hambatan membina apa? Hambatan membina paling member nggak trust, Iya. atau misalkan so tahu, iya. bisa dan sebagainya. Ya nggak masalah, itu halangan tantangan tangannya. Kita harus siapin dulu nih mentalnya gitu. Iya. Jangan sampai ketika ada yang so tahu, ada ini kita down. Nah selain itu terakhir yang ketiga poinnya, kita harus tahu apa yang kita dapatkan. Ketika kita bisa lewati halangan tantangan itu, apa yang akan kita dapatkan? Yang kita dapatkan ya motor case tadi, target kita, impian kita. Betul, motor case, mobil case dan yang lain-lain ya. Benar. Betul. Jadi ya kayak gitu, kita harus tahu tugas tanggung jawab, hambatan dan apa yang akan kita dapatkan. Cuma sebelum itu bungkus dulu dengan impian. Betul. Karena kita kalau misalkan gini lah, gak masalah kalau misalkan kita kehilangan motivasi, tapi jangan sampai kita kehilangan tujuan. Kalau kehilangan motivasi tinggal baca motivasi kan. Atau tapi mendengarkan. kadang-kadang baca motivasi, dengerin motivasi kita nggak termotivasi lagi. Kenapa? Karena kita nggak punya tujuan, nggak punya impian. Kalau punya tujuan, punya impian, ketika kita hilang motivasi pun akan termotivasi lagi nanti ketika kita ingat impian kita. Betul ya. Nah, jadi begitu kawan-kawan ya, itu jadi yang pertama itu prospek, kemudian membina jaringan, dan itu harus dilakukan secara terus-menerus, secara konsisten biar hasilnya juga makin konsisten lagi. Betul. Nah, jadi pertanyaan kedua nih Kang Dani. Siap. Setelah kita mempunyai mitra kan, yang pertama tadi prospek, kemudian membina. Betul. Nah, pertanyaannya dari membina jaringan. Betul. Bagaimana caranya? Cara yang paling efektif ketika kita membina jaringan ke kedalaman yang paling dalam gitu. Oke, sebenarnya gini Mas Isan. Kalau misalkan seorang owner ketika sistem pengen berjalan, caranya gimana? Mengontrol. Ya, jadi yang sebelum dia work on business, work on business itu apa? Cuma liatin sistem yang bekerja, dia betul. dapat hasil. Tapi sebelum itu pasti work in business dulu. Maksudnya work in business yaitu bekerja dalam bisnis tersebut. Nah, seorang owner pun di awal seperti itu. Jadi dia cari karyawannya, dia cari istilahnya bisnisnya mau bisnis apa, tempatnya seperti apa, surat izin kan. Belum lagi mikirin modal yang harus mutar terus. Betul, dan sebagainya. Itu di awal mula. Jadi di awal mula kita di bisnis ini ketika misalkan kita udah contoh lah si owner udah punya karyawan, bedanya kalau owner dia cari karyawan yang kualitasnya bagus. Betul. Tapi kalau misalkan di awal-awal supaya gajinya kecil, ya setidaknya bisa melakukan apa yang diinginkan. Dulu ya. Tapi kalau misalkan nanti udah ada modal gede dan sebagainya, cari yang benar-benar kualitasnya tinggi, benar nggak? Betul. Nah, kalau di bisnis ini kita kan ngerekrut bebas ya. Bebas, Siapa aja bisa join, mau kalangan menengah, mau kalangan bawah, mau kalangan atas. Jadi nggak lihat status sosial. Betul. Kan. Otomatis kita akan lebih sulit daripada bisnis owner. Kalau misalkan dari segi kalau dari segi perekrutannya, tapi kalau misalkan dari segi modal dan sebagainya, di sini modal murah. Betul. Resiko nggak ada. Kalau misalkan bisnis owner resiko tinggi ketika resiko modal tinggi. Gede. Nah, intinya kita harus tahu bagaimana seorang owner punya sistem supaya sistem itu berjalan. Jadi punya proses. Yang proses itu nggak pendek, semudah yang tapi dibayangkan panjang. gitu. Bahkan kalau misalkan nggak pengennya instan, takutnya malah dianya bangkrut, rugi. Iya, betul. Tapi kalau misalkan di sini kita nggak akan ada bangkrut. Karena di awal join aja kita udah dapat produk. Nah, tadi prosesnya panjang. Nah, kalau misalkan di bisnis ini kita pengen sistemnya berjalan, kan kita secara sederhana dulu, kita pikirin sederhana dulu, yaitu MC kuadrat. Enaknya menjalankan equation itu cukup 2, yaitu ngajak si A dan ngajak si B. Betul. Nah, terus kemudian ngebinanya si A dan si B gimana caranya supaya si A dan si B minimal punya 2 juga. Jadi jangan diserahkan sama dia langsung presentasi dia, karena dia itu baru join. Pemula ya. Dia belum paham. Betul. Dia belum paham. Nah, kita langsung bantu si A, bantu si B untuk presentasiin ke calon mitra. Database-nya dia. Database-nya dia. Setidaknya sampai dia minimal punya 2. Si A punya 2, si B punya 2. Nah, habis itu si A udah punya 2, si B punya 2, ajarin presentasi. Ajarin presentasi yang benar-benar bagus, yang benar-benar mantap sesuai dengan kita gitu. Kayak misalkan contoh profil perusahaannya dikasih paham gitu, kasih tahu produknya, knowledge produknya, terus kemudian marketing plan-nya, terus kemudian ketransparansi atau keterbukaan perusahaan dengan kita, terus kemudian support sistemnya gitu. Jadi kasih tahu itu semua. Nah, setelah itu kita tempel yang di bawah si A ini sama di bawah si B ini, kan dua ya. Nah, kita tempel bantu presentasi mereka, ajak si A dan si B untuk ikut, tapi jangan si A si B yang presentasi, tapi kita yang presentasi. Nah, kita yang presentasi. Nah, supaya yang di bawah si A dan si bawah si B ini, yang dua orang ini punya 2 mitra juga. Dibukain database semua. Jadi kalau misalkan mereka masing-masing setidaknya minimal punya 2. Ya, betul. Setelah masing-masing udah punya 2,
Nah, tugas kita di bawah si A kan 2 tadi, di bawah si B 2. Nah, yang di bawah si A dan di bawah si B, kita bantu dia supaya bisa presentasi. Ajarin dia presentasi. Nah, dan si A dan si B, dia bagian terjun ke si bawah yang di bawahnya lagi gitu. Jadi membantu yang di bawah si A yang si B gitu ya. Enggak, di bawahnya lagi. Yang kan di bawah si A kan 2 orang. Nah, 2 orang itu terus ada 4 kan? Oh iya. Nah, jadi si A terjun ke 4 orang ini supaya masing-masing punya 2. Punya 2 lagi ya. Nah, kita terjun ke di bawah si A dan terjun ke bawah si B buat dia bisa presentasinya. Jadi nanti terduplikasi ya Kang. Iya, jadi kerjanya program kerjanya jelas. Iya, betul. Program kerjanya jelas. Nah, setelah itu, setelah misalkan si A dan si B udah bisa membantu yang di bawahnya closing 2, kan intinya kita tanyain, kamu udah beres nggak bantu si itu 2? Udah beres bantu si ini 2, beres bantu si ini 2. Beres kan misalkan udah beres kalau misalkan belum, kenapa belum, apa yang kurang, kita introspeksi gitu. Nah, kalau misalkan udah nih tercipta 2 yang dibantu sama si A dan si B, nah begitupun si A dan si B bantu yang tadi yang udah dibantu untuk dapat 2 supaya bisa presentasi. Nah, terus yang di bawah si A yang 2 orang ini bantu ke bawahnya lagi untuk bantu presentasi, kan tadi udah diajarin presentasinya. Nah, semua gitu. Nah, terus lalu langkah kita gimana? Langkah kita bagian mengontrol jaringan ke bawah. Mengontrol jaringan apakah kerjanya benar atau tidak gitu. Betul. Apakah SOP-nya sesuai atau tidak. Gitu. Akhirnya nanti kalau misalkan udah tercipta duplikasi otomatis, udah luar biasa. Rumah 1M pasti tembus. Dahsyat ya. Jadi kawan-kawan kerjanya itu simple, mudah, hanya mengajarkan prospek dan membina jaringan, kemudian mengajari jaringan kita minimal 1 di kiri 1 di kanan, itu yang si A dan si B itu minimal kita pelajari untuk bisa presentasi. Nah, itu langkahnya sangat mudah, tinggal diduplikasikan aja, tinggal di copy paste aja. Nah, mungkin hanya segitu dulu Kang Dani ya. Siap. Jadi pertanyaan-pertanyaannya nanti mungkin ada kawan-kawan yang lain mau nanya, silahkan. Mungkin nanti kalau ada waktu Kang Disyana ada waktu saya bantu jawab lagi ya. Betul, iya.